Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV, senang sekali menjumpai Anda kembali tentunya di edisi Lintas Banua Sepekan Minggu 7 Juli 2024. Bersama saya Merat Nahar akan kami hadirkan serangkaian informasi terpilih untuk Anda dan inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, hasil evaluasi 10 hari pertama pelaksanaan coklit di Kabupaten Banjar sudah berjalan 20%. Evaluasi ini bertujuan agar proses coklit pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 Kabupaten Banjar dapat berjalan maksimal. KPU Kabupaten Banjar melaksanakan rapat evaluasi coklit pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Banjar tahun 2024. Kegiatan ini diikuti para ketua PPK se-Kabupaten Banjar, serta PPK yang membidangi divisi data dari masing-masing kecamatan. Evaluasi bertujuan agar proses coklit berjalan maksimal. Jika ada kesalahan akan bisa langsung diperbaiki agar tidak berlarut-larut sampai berakhirnya masa coklit. Menurut PLH Ketua KPU Banjar sekaligus Kordip Teknis Penyelenggara Abdul Muthalib, setelah monitoring diadakan pihaknya menemukan ada data yang tertukar sehingga perlu dicocokkan kembali. Melalui evaluasi ini ia berharap hal-hal yang tidak diinginkan dapat diminimalisir. Setelah kita kemarin kan monitoring di beberapa daerah, beberapa kecamatan, kita menemukan ada data yang kemudian tertukar. Jadi misalkan yang bersangkutan itu terdaftarnya ternyata di TPS sebelah, padahal di sekitar rumah dia itu ada TPS. Nah, jadi kita kembalikan, kita cocokkan kembali datanya dengan ada ada kode-kode, ada 1 sampai 8 kode yang menjelaskan tentang ketentuan dan juga status pemilih tersebut. Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Paramasan Ardila mengaku kendala yang dihadapi Pantarlih saat melakukan tugasnya di wilayah terpencil yakni jaringan komunikasi dan geografis. Dengan kendala tersebut, tim pencoklitan mendata secara manual untuk kemudian disinkronkan dengan e-coklit setelah mendapat sinyal. Jadi para pentarlih itu susah sekali untuk datang ke rumah dikarenakan mereka tuh sibuknya mendulang dan rumah itu. Oke, kalau untuk kendala jaringan tuh ada Mbak untuk memasukkan datanya itulah jaringan di sana tuh susah sekali. Walaupun ada wifi, cuma di sana tuh rancaknya mati lampu. Itulah yang menjadi kendala dari kami. Lampu itu berjadwal kah? Kadang-kadang ada yang 2 malam tidak hidup, kadang 3 hari, kadang seminggu gitu. Kami selesaikan secara manual dulu, baru kami sinkronkan ke e-coklit yang aplikasi itu. Itu pensinkronannya itu di mana kan kan karena jaringan lanjut itu. Iya, nanti kami kondisikan dengan PPS-nya sekira ada di tempat yang ada sinyalnya. Okay. Selain coklit, KPU Banjar mengadakan sosialisasi bakujuk ke kampung, kampanyekan tentang pilkada agar masyarakat semakin cerdas dalam berpolitik. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, DPRD Kota Banjarmasin minta Pemko untuk meningkatkan pengawasan rumah yang berdiri di atas sungai karena faktanya masih banyak warga yang melanggar peraturan daerah tersebut sehingga diperlukan tindakan tegas. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin Afrizaldi meminta pengawasan bangunan terus diintensifkan agar masyarakat tidak ada yang melanggar aturan-peraturan daerah tersebut. Yang mana dinas terkait harus mampu meningkatkan dan mengawasi pembangunan non-rumah tinggal maupun rumah tinggal, serta tidak tebang pilih dalam menjalankan topoksi pengawasan sesuai aturan yang berlaku. Permintaan ini disampaikan Afrizaldi usai memimpin rapat dengar pendapat RDP menindaklanjuti aspirasi warga Sungai Andai soal bangunan yang dibangun di atas aliran air yang disampaikan ke DPRD Kota Banjarmasin dengan memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Camat Banjarmasin Utara, serta Lurah Sungai Andai baru-baru tadi. Sangat kurang, namun juga kita harus lihat juga sisi kekurangannya dari apa. Ya,
kita bisa memaklumi karena kekurangan pengawasan kita itu karena sumber daya manusianya itu dari Wasbang kan tidak memenuhi gitu kan, artinya kan jumlah mereka berapa sih untuk bisa mengawasi permasalahan pelanggaran yang ada di Kota Banjarmasin ini. Nah, makanya kami di berbagai kesempatan juga meminta kepada SKPD itu untuk turut serta ikut bekerja sama mengawasi setiap apapun yang dianggap pelanggaran itu untuk bisa memberikan laporan, jadi saling berkoordinasi. Afrizaldi mengatakan perda tentang larangan bangunan menutup aliran sungai baik itu drainase, saka maupun selokan ataupun sungai sudah dimiliki pemerintah Kota Banjarmasin. Seperti Perda nomor 15 tahun 2016 tentang upaya peningkatan pengelolaan sungai, serta Perda nomor 2 tahun 2007 tentang pengelolaan sungai. Murtasia, Banjar TV. Saat ini di Kota Banjarmasin juga sudah memiliki Perda nomor 31 tahun 2012 tentang penetapan pengaturan pemanfaatan sempadan sungai dan bekas sungai. Nyatanya banyak bangunan gedung maupun rumah warga yang masih berdiri bebas di atas aliran sungai di Banjarmasin. Padahal pemerintah Kota Banjarmasin sudah mempunyai payung hukumnya dalam melakukan penindakan atas gedung dan rumah warga yang melanggar tersebut. Namun tampaknya pengawasan dari pemerintah setempat kurang maksimal, karenanya perlu ketegasan dalam penerapan perda tersebut. Hal ini seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 Afrizaldi. Bukan cuma SKPD, tapi juga peran dari masyarakat, para tokoh-tokoh masyarakat itu juga sangat penting. Jadi begitu kita melihat ada satu pelanggaran, segera laporkan ke kelurahan, dan kelurahan sesegera mungkin untuk bisa menindaklanjuti hal ini, supaya jangan sampai nantinya terlanjur menjadi satu permasalahan, kan seperti itu. Agar pengawasan, pemanfaatan, dan penindakan bisa dilaksanakan secara maksimal, peran kecamatan dan kelurahan sangat diperlukan. Jika ditemukan pelanggaran, bisa secepatnya dilaporkan untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Risna, Banjar TV. Pemirsa, informasi selanjutnya, berkurangnya minat generasi muda untuk terjun di sektor pertanian menjadi perhatian Bupati Banjar Saidi Mansur. Untuk itu ia mengajak meregenerasi petani agar kalangan muda mau berkecimpung di dunia pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase pemuda usia 16-30 tahun yang bekerja di sektor pertanian turun dari 20,79% pada tahun 2017 menjadi 18% di tahun 2022. Dan saat ini 71% petani Indonesia berusia 45 tahun ke atas. Ini disampaikan Bupati Banjar Saidi Mansur saat membuka kegiatan Temu Petani Milenial di Aula BKPSDM Martapura belum lama tadi. Kegiatan ini diikuti 250 peserta perwakilan seluruh kecamatan dengan tema Raih Cuan Bisnis Pertanian. Menurut Saidi, regenerasi petani menjadi salah satu faktor kunci untuk kemajuan dan modernisasi pertanian di Indonesia. Karena melalui regenerasi penggarapan lahan produksi akan dijalankan oleh mayoritas kelompok petani muda atau kaum milenial. Ditambahkannya, momentum petani milenial ini sebagai ajang silaturahmi membangun komitmen agar petani milenial dapat menggali berbagai potensi kewilayahan. Di momen seperti ini kita berkumpul bersilaturahmi bagaimana membangun komitmen konsistensi agar petani milenial ini didorong terus melalui potensi-potensi kewilayahan, karena wilayah Kabupaten Banjar sangat luar biasa beragamnya dan memiliki potensi-potensi. Tadi kami sampaikan juga kepada seluruh peserta untuk mengubahlah kebiasaan-kebiasaan yang ke yang baru, karena sangat disayangkan simbol dari petani milenial ini melakukan hal-hal yang memang tidak yang baru. Dan saat ini mereka bertambah wawasannya, semangat mereka juga harus lebih 2 kali lipat, sehingga isu-isu pertanian yang mungkin terlalu pangan, pertanian kita yang masih bisa dilakukan. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Warsita dalam sambutannya berharap langkah ini dapat menarik kembali minat generasi muda untuk menekuni bidang pertanian. Ini adalah ajang pertemuan antara petani serta aparat
untuk meningkatkan pelayanan kepada petani dan mengembangkan usaha taninya. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi platform untuk mempromosikan pertanian sebagai profesi yang menarik bagi generasi milenial dan mendorong petani muda untuk terlibat dalam pertanian yang berkelanjutan dan inovatif. Harapannya begitu. Pada kesempatan tersebut, Bupati meninjau secara langsung produk hasil pertanian di stand Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, Gubernur Kalsel kembali turun ke desa atau Turdes menembus batas ke-10. Dilepas langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel di halaman kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Dalam Turdes ke Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang 4 Tanah Bumbu, Paman Birin disambut meriah warga meski sempat diguyur hujan. Gubernur Kalsel Haji Sahbirinor atau Paman Birin kembali turun ke desa atau Turdes menembus batas ke-10, bergerak menuju 12 kabupaten kota dengan sasaran pertama Desa Kuro, Kabupaten Tanah Laut. Dipimpin Paman Birin langsung, Turdes ke-10 ini mengambil start dari kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Dalam arahannya, Paman Birin meminta semua rombongan untuk bersama-sama menjaga keamanan dan keselamatan selama di perjalanan. Pertama adalah dijaga keamanan dan keselamatan yang utama. Kemudian tidak ada yang balap-balapan, semua kita usahakan terukur dan mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dalam perjalanan kurang lebih 6 hari 6 malam ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilepas oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel Hajah Radatul Jannah atau Aceh Oda, Senin 1 Juli 2024. Kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 6 Juli 2024 ini akan berhenti di 16 titik di 12 kabupaten kota di Kalsel. Rombongan Turdes ini melibatkan 305 trail, 148 mobil, dan 77 peserta dengan 5 ambulan pengiring. Turdes ke-10 ini akan diisi berbagai kegiatan sosial, antara lain seperti sunatan massal, pemberian makanan tambahan, pembagian sembako, pemberian hibah kepada BUMDes, penanaman pohon hingga pembagian bendera. Tim Liputan Banjar TV. Meskipun sempat diguyur hujan, masyarakat Komplek Berkah Hunian Permai, Sungai Kecil, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, tampak antusias menyambut kedatangan Gubernur Kalsel Sahbirinor atau akrab disapa Paman Birin Rabu 2 Juli 2024. Dalam acara penyambutan tersebut juga dirangkai dengan hari jadi Desa Gunung Besar dengan sejumlah kegiatan. Penanaman dan panen bersama kelompok ketahanan pangan atau Ketapang Desa Gunung Besar Kabupaten Tanah Bumbu. Di kesempatan itu Paman Birin juga memberikan berbagai bantuan seperti 128 paket sembako, bantuan seragam PPL sebanyak 108 pasang, bantuan jalan usaha tani dan bantuan sarana produksi hortikultura seluas 27 hektar. Dalam sambutannya, Paman Birin menyampaikan rasa terima kasihnya atas sambutan meriah dari masyarakat Desa Gunung Besar dan harapannya kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di pelosok dan belum tersentuh pembangunan.
Lewat kegiatan Turdes ini, Paman Birin memastikan tidak ada lagi desa tertinggal di Kalsel. Semua masyarakat berhak mendapatkan akses yang sama terhadap pembangunan dan kesejahteraan. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan alat perlengkapan sekolah mulai diserbu warga. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.